Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, para sepuh, para pengurus mushola, para jamaah, bapak-bapak, dan insyaallah juga ada ibu-ibunya. Semoga kita senantiasa dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam Ahad yang pertama di bulan ini, di suasana masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang di dalamnya adalah katanya ta'lim, thalabul ilmi. Tentu kita berharap semoga ini semua menjadi bagian dari bentuk syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya hormati bil khusus kepada Ketua DKM Mushola Al-Hikmah Kang Bejo, ya, beserta seluruh jajaran pengurus lainnya, juga Bapak RT, dalam hal ini RT berapa tuh? 010, Bapak apa aja namanya ya? Lupa saya. Gitu ya. Ya, pokoknya RT kan bisa ganti lah ya. Tapi tentu semangat kita untuk terus menggalang persatuan dan kesatuan demi kemaslahatan bersama. Satu diantaranya adalah kemakmuran mushola. Maka mudah-mudahan siapa sajalah yang berkenan meluangkan waktu, menyisihkan tenaga, mencurahkan segenap perhatian demi kemakmuran mushola, Allah limpahkan keberkahan dalam hidupnya. Amin. Juga tentu termasuk kita semuanya. Ini kan kemakmuran ini, termasuk memakmurkan mushola. Satu diantaranya adalah kegiatan ta'lim. Nah, kalau saya makan timbang sebulan sekali, kalau pas lagi ya begini, Allah takdirkan bisa. Tapi kalau ta'lim di sini kan tentu ada kegiatan rutinitas, entah itu baca Quran atau tahsin atau pelajaran apalah. Yang jelas mudah-mudahan dengan proses belajar mengajar terkait urusan memahami bacaan Al-Quran, memperbaiki bacaan, terus ya perlahan mengetahui makna dan muradnya, ini mudah-mudahan juga bagian dari proses perjalanan kita ingin mendapatkan pemahaman agama, sehingga bagaimana cara kita beribadah
kian hari kian berkualitas, kian baik, dan tentu harapannya semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa kita awali ta'lim ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga dengan asbab, dengan wasilah, dengan barokah suratul Fatihah, segala urusan kita, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat, Allah berikan mudah dan gampang untuk kita semuanya. Kita dianugerahi keturunan anak cucu yang soleh dan solihah, juga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadihin niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adh-dhahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Malam ini kita akan melanjutkan tentang pasal terkait fardunya mandi besar. Itu ya, Mas Bejo ya. Jadi kalau kelewat ya nggak terlalu jauh, kalau terulang juga insya Allah nggak mengulang terlalu jauh. Ini kayaknya tambahan daripada pertemuan yang lalu. Jadi yang lalu itu membahas tentang sesuatu yang mewajibkan mandi besar. Karena waktunya masih, dilanjutin ke pasal fardunya mandi besar itu. Jadi ada baiknya saya ulang supaya nyambung. Gak apa-apa, diulang dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ngandi malah bawanya Kifatul Ahyar ya. Kelamaan nanti lah. Jadi pas inilah. Ini poin-poinnya saja nih. Wa faraidul ghusli salah satu asya'a. Mandi besar itu ternyata ada aturan mainnya, dan aturan main tersebut tidak bisa ditinggalkan. Kalau ternyata ditinggalkan gagal mandi besarnya. Ini disebut fardu di sini. Saya ulangi, mandi besar ada istilah fardu, dan fardunya mandi besar jumlahnya gampang diingat. Salah satu asya'a, cuma 3. Jadi kalau ditanya di rumah ada cucu, umpamanya bah, kong atau apalah namanya, dia karena mungkin cucu kita atau anak kita pernah belajar juga di sekolahan, umpama dia nanya, entah ngetes entah bener nanya mangkong, yaitu kong, fardunya mandi besar ada berapa kong? Jangan dijawab 5 kebanyakan, cukup 3 jawabannya. Jadi gampang diingat. Sebab kalau orang yang nggak ngerti itu ya imma ada kalanya mungkin nggak pernah ikut duduk bareng di pengajian, atau mungkin juga memang nggak sempat, cuma modal dengar bin katanya, yang kemudian merasa cukup dengan katanya. Akhirnya dia memahami bahwa mandi besar itu istilahnya simpel banget, keramas. Udah keramas belum? Pernah dengar gitu gak Pak? Bang, Mas, Kang, mau keramas dulu. Ditanya, udah keramas belum? Jadi keramas itu mungkin dianggapnya, ya mungkin kalau prakteknya gak ada masalah. Nanti prakteknya setelah keramas itu, setelah sekedar istilah saja gak masalah. Yang penting prakteknya bener. Yang repot itu
khawatir istilah keramas itu juga pada prakteknya tidak mengerti. Yang penting judulnya keramas pakai sampo. Basah semuanya terus pakai sabun, kelar dah. Cerita ini mungkin cerita orang yang belum paham atau tidak paham, habis umpamanya ketemu suaminya atau suami ketemu istrinya, habis spray berantakan, pagi-paginya yang penting judulnya keramas. Ini bab ini memang agak-agak kesono masuknya. Nah terus syarat atau fardunya mandi besar itu apa saja sih? Yang pertama an-niyatu, niat. Perlu ada niat di sini. Fayanwi al-junubu raf'al janabati awil hadasil akbari wa nahwi dzalik. Jadi orang yang junub itu mesti niat. Namanya niat kan di dalam hati. Cuma kadang-kadang kita kalau mulutnya nggak ikut berucap merasa kurang mantep kan begitu kan. Cuma pasalnya kalau mulutnya bolak-balik ngomong, hatinya nggak netrep juga nggak jadi, sebab tepatnya niat di dalam hati. Usolli fardul maghribi, bolak-balik usolli sampai 5 kali usollinya. Hatinya kabur kemana-mana, nggak niat. Jadi nggak jadi, sebab tempat niat di dalam hati. Nah, adapun ada pendapat ulama yang mengatakan talaffuz niat itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena memang dengan mengucapkan kata niat hati ini terhantarkan lebih mantap, tapi tempatnya niat tetap di dalam hati. Jangan sampai mulutnya bolak-balik, hatinya kosong. Awas, itu contoh. Sekarang termasuk juga dalam urusan mandi besar. Orang yang mandi besar itu orang yang junub, katakanlah. Junub itu yang habis kumpul lah, anggaplah begitu. Mesti niat raf'al janabah. Nawaitu raf'al janabati fardun lillahi ta'ala boleh, atau lillahi ta'ala boleh. Udah segitu aja. Nawaitu raf'al janabah. Bingung ibu-ibu ngapalinnya nih, bapak-bapak ngapalinnya pakai bahasa Arab mah susah. Udah dalam hati, aku niat mandi besar. Udah cukup menghilangkan hadas besar dalam hati, sambil berbarengan dengan jatuhnya air. Itu niat secara umum. Jangan sampai begini kasusnya nih. Kalau di kitab yang agak panjang lebar malah diceritain, ada ibu-ibu umpamanya niat menghilangkan hadas besar dari head. Niatnya dari head, padahal itu bukan dari head, dari nipas. Awas, kalau yang begitu malah nggak jadi kalau diqayyidi begitu. Maka seperti halnya dengan niat wudu, simple. Aku niat wudu karena Allah, cukup. Nah ini juga sama, aku niat menghilangkan hadas besar, cukup. Jadi siraman air pertama jatuh di kepala, atau jatuh di pundak, atau jatuh di bagian mana saja, di situ letak kita mulai niat. Ini niat gampang dalam hati, yang penting terbersit dalam hati. Gak bisa digambarin, memang pahamlah semuanya insyaallah, latihan. Langsung niat menghilangkan hadas besar, cukup. Kalau pengen panjang lebar, nawaitu raf'al hadasil akbari an jamil badani. Ada lagi listibahati sholati, kan begitu kan? Udah jangan kepanjangan. Cukup aku niat menghilangkan hadas besar. Udah gitu aja, Pak. Simple. Wa takunun niyatu makrunatan. Bisa dipahami enggak, Pak? Paham ya? Jadi kalau belum paham boleh ngacung aja, enggak apa-apa. Umpama nih, saya praktekin. Ini karena belajar dari guru ke guru, maka prakteknya seperti itu. Siraman pertama belum dapat sentuhan niatnya, maka siraman kedua boleh jadi, atau siraman ketiga. Ke-1 dan pertama itu tidak dihitung. Siraman yang pertama lah
atau siraman jatuhnya kita pas nyiram itu kerentek niat. Bahasa niat itu gimana, susah memang, kerentek aja nggak ada. Maksudnya di dalam hati lah, terlintas dalam hati. Di mana itu mulainya? Apakah pada saat jatuh di pundak? Apakah pada saat jatuh di kepala? Sudah, yang penting dimulai dari mana tersentuhnya badan kita oleh siraman air. Di situ mulainya truk niat. Selanjutnya terusin diratakan. Nggak perlu niat berulang-ulang, nggak perlu. Jadi mulainya di mana jatuhnya air, di situ kita mulai niat. Kalau umpama pas mandinya di kali di kampung, kalau kali di sini nggak bisa kali ya. Bung yang masih jernih airnya ngalir, atau di empang, itu pas jebur loncat brem niat. Pas jebur belum niat juga, ya sudah niatnya pas di dalam air, gampang. Jadi jangan dibikin susah. Paham ya Pak ya? Dah, terus ratain, jangan sampai ada yang tertinggal bagian tubuh yang bagian luar. Yang dalam-dalam nggak usah, dadak terus hidung digerujukin air, jangan. Malah jangan. Yang bagian-bagian luar saja. Ya bagian telinga nih, bagian telinga itu bagian luar yang mana? Bagian luar telinga itu bagian yang kira-kira ketika ada orang berdiri di samping kita melihat, yang masih kelihatan itulah bagian luar. Yang sudah mulai gelap jangan terus kuping digerujuk, wah budeg malah. Paham ya Pak ya? Jadi bagian luar tuh seperti itu. Nah, lanjut. Watakunun niyatu, keberadaan niat, ini prakteknya nih. Makrunatan, dibarengkan. Makrunatan itu den barengaken. Bahasa Indonesia apa? Dibarengkan. Emang ada bahasa Indonesia dibarengkan? Pokoknya berbarengan, begitu maksudnya begitu. Berbarengan bi awalil fardi, dengan memulai kefarduan. Niat tadi itu kan, kefarduan itu berarti membasuh badan itu. Wa huwa awwaluma yughsalu. Nih yang dimaksud bi awalil fardi, wa huwa awwaluma, permulaan bagian. Mak di sini bagian badan ini. Awwaluma, permulaan sesuatu ini organ kita, bagian luar tentu. Yughsalu min a'lal badani wa asfalihi. Makanya tadi saya katakan, di mana kita posisi mandinya, jenis mandinya tuh pakai apa? Cara mandinya apa? Pakai gayung, apa pakai shower, apa jebur di kolam, kan begitu, apa pakai keran. Maka yang dimaksud kalimat watakunun niyatu makrunatan bi awwalil fardi, ini yang dimaksud adalah niat itu berbarengan dengan nyentuhnya air ke badan kita. Kalau pakai shower, ya nggak mungkin shower kan mulainya di telapak kaki dulu kan. Ya mungkin saja sih nyiram dulu kan, boleh saja kan gitu, atau bagian mana sajalah maunya kita. Atau bisa saja jebur di kolam, bayangan kita kan mungkin kaki dulu yang datang. Nah kalau orangnya pakai gaya salto kan bisa saja nyungsep kan, pala dulu yang jatuh. Pokoknya bagian mana mulainya tersentuh oleh air, disitulah makrunatan bi awwalil fardi, keberadaan niat itu dibarengkan. Paham ya Pak ya? Itu yang dimaksud. Falau nawa ba'da gusli juz'in wajabat i'adatuhu. Kalau umpamanya orang tersebut falau nawa ba'da ghusli juz'in, umpamanya kita niat setelah basuh tangan, begini, yang dimaksud begini, wajabat i'adatuhu, sudah tadi itu saya jelasin. Umpamanya Kang Andi mandi, mandi, niatnya itu pas air jatuhnya di sini, berarti yang terkena niat ini dari sini ke bawah. Paham ya? Kan begini, air mengalir dong.
dan karakter air kan mengalir ke tempat yang lebih rendah, ke bawah. Seret, terkena niatnya dari sini. Maka yang sudah terkena niat berarti ini meskipun sudah tersiram tapi belum niat. Wajabat i'adatuhu, maka wajib mengulangi nyiram kepalanya. Itu maksudnya. Enggak harus niat lagi. Ini tadi niat pasti di sini nih. Ini niat lagi. Enggak begitu maksudnya. Sudah dari mana kita mulai terlintas niat, maka yang belum diniati meskipun sudah tersiram diulang lagi. Paham Pak ya? Nah, pun itu yang pertama. Lalu yang kedua, fardunya mandi besar itu apa? Wa izalatun najasati ikanat ala badanihi. Izalatun najasati, menghilangkan najis, inkanat, apabila adanya najis tersebut ala badanihi, atas badan seseorang. Nah ini jangan dipahami begini juga Pak, meskipun tetap boleh kalau airnya banyak Pak. Fardunya mandi yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis. Tapi pada prakteknya ini agak-agak jorok, mohon maaf, ini agak kurang enak, tapi nggak masalah. Umpama kita buang air besar dalam kondisi punya junub dan mau mandi besar, mohon maaf, cebok dulu apa langsung niat mandi besar? Jawab aja. Kebiasaan kita cebok dulu, bahasanya kan diulang-ulang jadinya nggak apa-apa, lagi dicoting. Istinja dulu, agak kerenan lah, nggak apa-apa. Apa langsung mandi besar? Padahal dalam kondisi, mohon maaf, punya kotoran habis BAB, nongkrong, selesai, langsung niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Apa bersih-bersih kotoran dulu? Biasanya bersih-bersih kotoran. Pelajaran demi pelajaran dari guru ke guru itu yang lebih efektif. Bersihin dulu kotoran najis dari dalam, dari diri kita. Kotoran najis yang kelihatan lah diri luar. Jadi Bapak jangan mikirin begini, kok pakai mikirin bersih, bukannya di dalam kita banyak najis, jangan dipikirin yang di dalam mah. Pikir mah ngurusin yang di luar. Pikir urusin yang di luar. Bersihin dulu, istinja dulu, kencing bersihin dulu. Paham ya Pak ya? Jadi jangan sampai, bukan berarti nggak boleh, boleh saja. Sekalian umpamanya belum istinja, belum cebok bahasa kitanya, langsung berniat mandi, boleh? Boleh. Cuma nanti takutnya lupa, belepotan kemana-mana kan. Ayo sampoan juga. Waduh. Jadi sudah, tapi belum diniati mandi. Paham gak Pak? Belum diniati mandi, sebab istinja, buang najis memang nggak perlu niat, nggak ada niat. Yang di sini mah yang dimaksud adalah, andaikan pada saat kita mandi besar terus ada najis, ya contoh lah umpamanya lagi pertengahan mandi mules, emang terus ditahan mulesnya. Nanti dulu mandi dulu, beres dulu, baru waduh bisa melilit gak karu-karuan. Paham kan Pak? Atau yang sudah tua-tua 50 tahun ke atas, ntar Kang Andi ngalamin di tengah mandi kadang-kadang seret pengen kencing, kan gak berhenti kencingnya. Enggak, belum pengalaman yang masih muda mah. Yang tua-tua itu kerannya udah mulai dol, duduk tuntas berdiri tes, bener gak? Udah ngaku aja yang tua-tua tuh. Artinya ini harus tuntas, harus beres. Boleh enggak berbarengan dengan niat mandi besar bersihinnya? Memang fardu. Cuma cara praktisnya bersih dulu dari najis. Andaikan ada penghalang, getah, cat, apapun, bersihin dulu, sebab itu khawatir menghalangi jatuhnya air ke kulit. Paham ya Pak? Paham Pak ya? Kalau air kita mah lagi melimpah mah aman Pak. Oh, belum cebok langsung saja niat mandi sekaligus juga membersihkan najis, boleh. Yang penting airnya cukup. Di sini dibahas. Cuma kalau di sini tuh bahasanya tuh, ya Allah, bahasa gambaran air sedikit Pak. Bayangin coba,
pengen ngeratain badan dengan air yang pas-pasan sekaligus juga membersihkan najis. Kalau nggak tahu teknisnya nggak bisa Pak. Kalau di kita pakainya shower, airnya kenceng, jet pump lagi, semau mau. Nggak tahu kalau sekarang, nggak tahu nih, lagi mulai agak kering ini. Yang penting bisa dipahami ya. Nah, lanjut di sini dikatakan nih. Wa hadza ma rajjahu ar-Rafi'i wa alaihi fala yakfi ghuslatan wahidatan 'anil hadathi wan najasat itu. Menurut Imam Rafi'i enggak cukup sekali siram. Bayangannya ghuslatan wahidatan, bayangan kita sekali siram untuk meratakan badan sekaligus menghilangkan najis, la yakfi, enggak cukup. Berarti buang najis dulu baru meratakan badan, gitu Pak. Jadi Bapak nggak perlu begini, kalau pas buang air besar pakai nawa itu nggak harus, itu mau nggak ada terus nawa itu bersih nggak Pak. Kalau buang najis nggak ada. Kalau doa mau masuk kamar kecil ya ada, itu ada tuntunannya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal, itu bukan niat, itu doa masuk kamar kecil. Begitu keluar yang ngelangkah tangan kaki kanan, kalau masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, hufronak. Itu masalahnya di kamar kecil itu banyak jurignya. Hati-hati, jangan pengen lama-lama di kamar kecil, apalagi sambil nyanyi-nyanyi, jangan. Terus warajjahan Nawawi al-iktifa'a bi ghuslatin wahidatin anhuma wa mahalluhu ma idza kanatin najasatu hukmiyatan, amma idza kanatin najasatu 'ainiyatan wajaba ghuslatani anhuma. Ini Pak maksudnya, walaupun singkat, tidak seperti yang ada dalam kitab Kifayatul Lahyar, yang penting penjelasannya cukup. Jadi begini, yang ini insya Allah jarang terjadi di kita, karena kita memang air melimpah Pak. Tapi pada saat air yang pas-pasan kita juga harus menghilangkan hadas besar. Sementara di sini dikatakan kalau dengan satu saja aliran air, umpama satu gayung di sini umpamanya nih ada najis di sini nih, umpama anggaplah di sini ada najis nya burung umpamanya, kelihatan noncoloknya. Sekali siram, niat mandi besar juga, ngeratain badan, niat sekaligus menghilangkan, maksudnya bukan niat, sekaligus juga menghilangkan najis. Itu sekali siram, nggak bisa. Kata Imam Nawawi, boleh satu kali siraman kalau najisnya najis hukmiyah. Pasti ribet kan kalau dijelasin begini kan? Saya tuh nggak mau bapak-bapak ribet, maksudnya biar seret, praktis aja gitu. Tapi nggak masalah kadung nih. Najis hukmiyah itu apa sih? Najis yang nggak kelihatan gelondongannya. Najis hukmiyah itu najis, hukumnya najis, tapi ainiyahnya nggak kelihatan. Contoh, ada anak kecil ujug-ujug naik ke sini. Namanya anak kecil kan sah-sah saja. Terus kencing, nggak jatuh ke bawah, nggak, di sini doang nih. Sedikit kencingnya, terus dia turun lagi, nggak netes kemana-mana, nggak, anggaplah beres lah. Waktu kelihatan basahnya ada ainiyahnya, begitu kering nggak kelihatan, itu namanya najis aini hukmiyah, hukumnya najis. Buat yang tidak tahu duduk nggak ada masalah, nggak tahu. Tapi kalau buat saya yang tahu, meskipun nggak kelihatan, tetap hukumnya najis. Paham Pak ya? Itu seperti itu, namanya najis hukmiyah. Nah kalau yang gelondong-gelondongan itu kayak burung, cecek kan begitu kan, itu namanya najis ainiyah. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga, cukup nggak ya? Cukup lah. Yang ketiga, fardunya mandi. Wa isalul ma'i ila jami'is sya'ri wal basharati. Isol itu ngileaken, isol itu mengalirkan. Asal mana isol itu nepungaken, kayak mempertemukan gitu aja.
Tapi yang dimaksud itu mengalirkan air, mengguyurakan air. Nggak bisa asal datang doang terus air digayung tempelin doang gitu ya, nggak bisa. Yang maksud isol itu ya sayalanul ma, mengalirkan air di sini. Wa isolul ma ila jami'i sya'ri wal basari, siramkan, menyiramkan air ke seluruh rambut dan kulit, maksudnya seluruh badan. Kalau badannya pas banyak rambutnya harus disiram. Ada orang yang rambutnya dari jempol kaki sampai ubun-ubun umpamanya nih. Ya ada kan yang begitu, muka saja yang kelihatan cuma hidung doang sama mata. Rapat, wajib semua. Wajib. Harus dialirkan air itu, bukan bagian luarnya saja. Kalau bab mandi itu, bersyukur kita rambutnya pas-pasan kan begitu. Wajah ya paling ya, kumis ya kadang-kadang 2 lembar, udah. Nah, mengalirkan air ke semua rambut dan kulit. Wa fi ba'din nusahi badalu jami'i usul. Nah, jadi kata-kata usul di sini. Oh ya. Ini sedang menjelaskan ila jami'i sya'ri. Wala farqa baina sya'rir ra'si wa ghairihi. Tidak ada bedanya rambut apa saja, rambut kepala, rambut jempol kaki, rambut alis, rambut kumis, semua harus rata. Wala bainal khafifi minhu wal kafifi. Enggak ada bedanya, tipis atau tebel, semua harus rata. Wasya'rul maghfuru. Ini kejadian boleh jadi cowok tapi rambutnya gondrong, atau ibu-ibu yang rambutnya digelung, disanggul, apa dibundel, apa di namanya apa tuh, dikepang-kepang itu. Illam yasilil ma'u batinahu illa bin naqdi wajaba naqduhu. Umpamanya rambutnya, saya contohin Kang Andi saja lah biar gampang. Pas lagi gondrong. Cowok itu kadang-kadang kan pengennya gondrong, tapi begitu gondrong dibundel, satuin, digelung di atas. Dia punya hadas besar, harus mandi besar. Nah, yang dimaksud begini, rambut yang dibundel, disanggul, dikepang bulat-bulat, kalau ternyata dengan bundelan tersebut rambutnya airnya tidak bisa rata, maka wajaba naqduhu, harus diurai, harus dilepasin. Umpama karet, dilepasin karetnya, umpama apa sajalah harus dilepasin. Di situ Pak, jangan sampai gara-gara sayang sama rambut, sama kepangan, sama bundelan, sama sanggulan, terus air tidak bisa meratakan kepada rambut plus kulit yang ada di bawahnya. Maka kalau sampai terjadi tidak rata, mandi besarnya tidak. Kalau tidak sah berarti sholatnya. Nah gitu aja. Harus. Wasya'rul maghfuru illam yasilil ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqduhu. Jadi kalau umpama dengan bundelan tersebut air bisa mengalir dan bisa rata, nggak usah dibongkar. Tapi kalau ternyata tidak bisa sampai, maka wajib membongkarnya. Bisa paham Pak ya? Ini biasanya cowok-cowok yang agak okem-okem nih, atau ibu-ibu yang suka nganu rambut lah, model-model rambut. Wal muradu bil basyarati dhahirul jildi. Dari tadi itu ada kalimat basaroh. Yang dimaksud dengan basaroh itu kulit bagian luar Pak.
nggak perlu yang urit ari atau di bawah, nggak, pokoknya bagian luar ini basar. Makanya manusia juga disebut basar, basariah. Maksudnya itu basaroh di sini kulit bagian luar. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min somakhai udhunaihi. Kuping kita itu rata-rata nggak kayak mangkok, walaupun melengkung. Ada lipatan-lipatannya, betul nggak Pak? Oh Pak, celitut-celitut loh. Apa celita-celitut itu? Jenis kuping kita itu bukan kayak mangkok bakso, plek gitu kan, rata, enggak, tapi lipat-lipatan. Nah maka wajib ghusluma membasuh sesuatu dhaharo yang kelihatan min somakhai udhunaihi dari lipatan-lipatan kedua kuping tersebut. Disiram Pak. Cara nyiramnya bagaimana doh? Cara nyiramnya bagaimana? Ini praktek gini. Jadi masalahnya kalau nggak disiram, takutnya itu tidak boleh cuma dilus doang. Kayak wudhu kan diusap, mashul udhuna ini, bener nggak? Kalau wudhu, kalau mandi, isodul ma, namanya ghusl, itu ada siraman air. Prakteknya bagaimana? Apa begini terus diguyur? Wah, ya budek kuping. Prakteknya umpama gayung, set. Itu jatuhnya di bagian atas Pak, digiring dengan tangan. Jadi air digiring dengan tangan. Ada aliran air yang bisa meratakan bagian dalam. Jangan cuma begini nggak bisa. Atau juga disiram jangan begini, jangan coba-coba, jangan. Agama tidak menghendaki seperti itu. Caranya nyiram ada cara. Jatuhkan di bagian daun bagian atas, digiring. Bisa lah. Sama di sini bisa. Pakai keran bisa, apalagi pakai shower, pakai keran gampang, pakai gayung bisa. Jadi jangan sampai ini kelewat, nggak boleh Pak, kelewat nggak boleh. Itu harus rata. Dan itu kalau nggak dibiasain, nanti khawatir kuping ini tinggal sedikit, nggak apa-apa. Jangan begitu. Jadi wajib termasuk membasuh kelipatan dua telinga. Wamin anfin, wamin syukuki badanin. Kalau kita punya bekas luka umpamanya, zaman lagi anak remaja agak bandel, umpama kena apalah, terus lukanya mah udah kering, tapi bagian luka tersebut belah itu maksudnya kayak terbelah. Nah belahan luka tersebut wajib tersiram air, nggak boleh sembarangan. Umpamanya dulu zaman anak muda kita jerawatnya jerawat batu sampai ada lubang jerawatnya, kan begitu kan, bekas lubang jerawat itu juga jangan sampai Pak. Oh pengalaman saya itu. Sekarang rapet terus ganti kayak tai lalat pada tumbuh. Sedikit lagi Pak ya, sedikit lagi ya, saya habisin ini. Wa yajibu isolul ma'ila ma tahtal kulfati minal aklaf. Umpama di antara kita ada yang belum sunat, ini kan nggak mungkin, ya tipis kemungkinan lah. Umpama udah gede, udah tua, ada yang belum khitan, wajib air itu disiramkan ke bagian yang kuncup bagian dalamnya. Dikupas-kupas dulu, aduh repot banget. Makanya ini kemudian ada ulama yang berpendapat hukum khitan adalah wajib, repot, nggak khitan bagaimana itu? Najisnya nggak tuntas, apa dadak ditarik-tarik gitu, mau dikleket dulu, waduh. Sebab wajib bagian bawah kuncup wajib tersiram air tuh. Alhamdulillahnya kita orang tuanya masya Allah kecil-kecil udah disunatin semua. Wa ilama yabdu min faljir ma'ati indaku dia liqadai hajatiha. Ini saya agak begitu berani tapi saya harus sampaikan. Ibu-ibu, bagian yang paling vital itu wajib dibasuh semuanya. Mana ukurannya? Ukurannya anggap saja pada saat ibu nongkrong di depan kaca yang kelihatan itu wajib dibasuh. Begitu tuh. Li'annaha tadharu fi waqti qada'i hajati fatasiru min dhahiril badan. Pun. Jadi anggap saja pada saat kita buang hajat kita kan nongkrong. Nah nongkrong itu pada bagian-bagian yang keluar
maka baik depan maupun belakang perempuan ini, kalau laki-laki bagian belakang ini ada bagian alat pelepas itu kan namanya anus. Memang ngaji begini begitu Pak. Jadi bagian yang ngikutin keluarnya kotoran maka itu bagian dohir, wajib kena basuhan. Bisa paham Mbak ya? Asal itu masih disebut dohir, dohir itu yang nampak oleh mata, maka jangan sampai terlewat oleh basuhan air pada saat kita mandi. Besar wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Isayan ya. Astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pertemuan berikutnya masih di bab itu tapi kesunahannya. Kalau tadi fardunya, jadi ada kesunahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.